Dan yang terakhir ada gerund. Oke, coba kita buat contoh dulu ya teman-teman. Contoh satu, misalnya dengan kata noun. Noun misalnya saya mau pakai apa ya? Book. Oke, terus kalau pronoun apapun ya, tapi pronounnya itu harus berbentuk objek teman-teman ya. Objek pronoun berarti bisa pakai atau bisa juga pakai them. Pokoknya dalam bentuk objek karena judulnya OP, Object of Preposition gitu ya. Lalu selanjutnya ada noun phrase. Noun phrase susunan kata benda. Contohnya expensive course. Oke. Terus selanjutnya non clause. Non clause ini dia susunan dari sub clause ya yang berfungsi sebagai kata benda. Mungkin nanti bakal ada pembahasan lebih detail terkait ini ya di jadwal live kita selanjutnya. Ditunggu saja. Saya mau kasih contoh dulu. Misalnya dengan what they hear. Apa yang mereka dengar. Oke, selanjutnya ada gerund, teman-teman. Gerund itu dia adalah verb ing. Ya, verb ing. Tapi fungsinya sebagai kata benda. Apapun kata kerja yang diingkan itu adalah gerund. Ya. Oke, contohnya misal studying, helping, gitu ya. Oke, prepo ini di TN masuk grammar level apa, Miss? Kalau misalnya belajar preposition, dia ada di level basic, teman-teman ya. Dia masuk ke bagian materi part of speech di kelas grammar for basic. Oke, seperti itu. Teman-teman jangan lupa di tap-tap layarnya, yes. Jangan lupa di tap-tap layarnya. Oke, selamat datang Kak Mel. Kak Tania juga selamat datang. Yuk kita lanjut lagi teman-teman. Preposisi itu dia terbagi menjadi dua jenis. Nah dua jenis ini, halo Bang Haji. Dua jenis ini ada namanya free preposition dan nanti di bagian terakhir kita juga akan belajar tentang bound preposition. Oke, kita masuk ke free preposition teman-teman. Namanya free berarti dia tidak terikat oleh apapun. Preposisi yang tidak terikat dengan kata lain teman-teman ya, tidak terikat dengan kata lain. Jadi dia berdiri sendiri. Oke, preposisi free preposition ini dia terbagi menjadi 1, 2, 3 ya. Yuk, yang pertama ada preposition of place. Teman-teman pasti sudah di luar kepala sekali ya terkait perbedaan antara in, on, dan at. Tapi bagi teman-teman yang belum paham terkait apa preposisi in, on, at, penggunaannya bagaimana, perbedaannya apa, yuk kita pelajari bareng-bareng. Preposition of place berarti preposisi yang mengawali kata benda menunjukkan tempat ya, dia menunjukkan tempat teman-teman. Oke, sekarang in, on, at. In, on, at itu dia ada teorinya. Teorinya ada segitiga terbalik ya. Ada segitiga terbalik. Paling kerucut atau paling bawah itu nanti ada at. Di tengah-tengah ada on. Dan di paling atas itu ada in. Oke, in ini rumahnya yang paling besar. Berarti cakupannya itu paling luas teman-teman. Nah, so untuk tempat in ini digunakan untuk siapa aja? Ayo, buat teman-teman yang udah pernah belajar, biar tidak lupa, mari kita ingat-ingat bersama. In itu digunakan untuk menunjukkan tempat yang bagaimana, teman-teman. Untuk preposisi in. Oke, saya kasih hint dulu ya. Tempat yang luas. Oke, tempat yang luas. Terus apa lagi? Negara. Oke, boleh. Luas berarti negara masuk ya. Terus apa lagi? Ini Kak Sweet Scarlett sudah menjawab. Yang lainnya mana suaranya teman-teman? Tolong tunjukkan typingnya.
Oke, yang lainnya nih belum tampak ya. Kak Mengpus selamat datang, Kak Jelas. Oh, selamat datang. Kota, desa. Oke. Kota, desa ya bisa. Kota, desa. Oke. Terus bisa apa lagi? Negara, country ya. Negara. Oke, sungai bisa. Kalau kita di dalamnya pakai in gitu ya. Miss boleh jelaskan ulang yang prepo plus op bisa. Oke, jadi gini ya, preposisi itu dia menghubungkan op dengan kata sebelumnya gitu. Nah, OP ini bisa apa aja? Dia bisa noun, pronoun, noun phrase, noun clause, dan gerund. Nah, jenis preposisi itu ada dua, ada free preposition dan nanti kita akan belajar tentang bound preposition. Oke, school, year, season. Oke, kita masih belajar tentang tempat ya. Berarti year sama season nanti masuknya ke sini. Bulan, tahun masuknya ke sini ya. Oke. Kalau tempat, in itu digunakan untuk sebuah tempat yang luas. Bisa juga tempat yang memiliki ruangan, memiliki ruang. Nah, berarti kan kota, desa, negara itu tempat yang luas ya. Miss boleh bahas bentar tentang noun phrase dan noun clause? Oke, boleh habis ini ya, sebentar. Nah, kalau luas, nah memiliki ruang contohnya apa? Kelas, lemari ya, terus apalagi laci, itu pakainya in. Meskipun dia tidak luas tapi dia memiliki ruangan, memiliki batasan, memiliki border. Nah, itu menggunakan in gitu ya. Oke, hati iya, in your heart gitu ya. Oke, I remember you not in my mind but in my heart gitu teman-teman. Pokoknya memiliki ruang pakai in, betul sekali. Oke, yuk sekarang kita coba bahas yang ditanyakan sama Kak siapa tadi ya? Kak Dila Akmel Purba. Oke, kita bahas terkait noun phrase dan noun clause. Oke, kita bahas dari noun phrase dulu teman-teman. Noun phrase. Bentar ya, sabar ya. Oke, iya Kak. Miss, ditulis contohnya ruang Miss biar nggak lupa. Iya, sebentar ya kakak ya. Sebentar, abis ini ya. Oke, noun phrase. Oke, pengertian dari noun phrase adalah susunan kata yang membentuk membentuk. Sebentar guys, mau ganti pulpen. Susunan ini selalu diulang materinya tapi kenapa nggak ingat-ingat ya Miss ya. Berarti latihannya ya, kata Nia latihannya yang ditambah lagi. Oke, yuk. Membentuk, bentar ya Kak. Membentuk pola head dan modifier. Head dan modifier. Nah, head dan modifier itu apa? Head dan modifier. Head ini adalah yang dijelaskan.